Kayak gitu. Oke, nah terus ya habis itu ya cara paling cepatnya sih dari tahu tegak lurusnya ya di dot product ya. Dengan ini akan ngerjainnya apa namanya? Dua cara sih kalau akan sih mungkin ya tapi di gambar agak susah sih. Dan cara-cara kayaknya cara satunya ini deh. Dengan atau langsung aja karena ya. Karena A1 dot A2 sama dengan A1 itu ini ya 64 dot 4 minus 6 sama dengan 24 minus 24 sama dengan 0, maka A1 tegak lurus terhadap A2. Sehingga sehingga perbedaan sudutnya ya sama dengan 90 derajat dan selang waktunya sama dengan T per 4 berarti ya. Di mana delta T-nya sama dengan 5 minus 2 sama dengan T per 4, berarti T-nya sama dengan 3 kali 4, 12 detik. Atau ini jangan gini deh nulisnya, nggak rapi. Ya T sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 detik. Di mana T adalah periode lingkarannya. Nah, perhatikan kalau misalkan ngejawab soal esai, variabel-variabel yang kalian tulis, kalau yang nggak umum ya, kalau yang nggak umum, mending ditulis definisinya. Walaupun sebenarnya T besar tuh di sini umumnya dipakai sebagai periode, cuman menurut Akang pengen aja sih ini, pengen aja buat nulis bahwa itu ada periode lingkaran di situ. T-nya itu periode gitu. Ya itu mudah-mudahan aja sih gitu mah. Terus kita punya, jadi periodenya dapat 12 detik. Terus halaman berikutnya kali ya. Dengan menggunakan, ini akan nyontohin ya, nulis esai gimana. Makan persamaan. Biasanya akan ngerjain soal tuh ujian ya, pakai pulpen warna-warni. Biar yang nilainya juga mood meriksa yang akan kerjain. Jadi kita punya ini percepatan setiap petanya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Atau gini deh, biar lebih rapi ya. Percepatan sentripetalnya sama dengan A1 sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 2pi per T kuadrat dikali R. Berarti akar 52 ya. Sama dengan 4pi kuadrat dibagi T-nya tadi 12 kuadrat. 144 akar 52 ya. Per 4pi kuadrat. 144. Jangan ada coret. Sebenarnya di fisika nggak masalah sih. Cuman kalau di matematik, dosen Akang tuh pernah bilang, jangan suka dicoret-coret gitu, karena nggak ada operasi coret di matematik. Ya, dan again, tapi yang kayak gitu gimana dosennya. Jadi kalau abis dari kayak ini biasanya Akang nggak pakai coretan, 144 bagi 4 aja langsung, 36 akar 52, dia bagi pi kuadrat meter. Jangan lupa satuan, nggak ada satuan, dikurangin nilainya. Jawabannya dikotakin. Kalau Akang gitu. Gitu sih paling ya, ini cuma nambahin aja tentang gimana ngerjain soal esai. Tapi poin utamanya adalah bahwa dari penjelasan ini itu akan harap kalian ngerti vektor tuh nggak ngasih lokasinya di mana ya, terutama kalau ketemunya gerak melingkar gitu. Misalkan kalian dikasih tahu vektor kecepatannya, dikasih tahu vektor percepatannya,
jangan disimpan di tengah-tengah, soalnya biasanya bakal bingung. Jadinya mending bikin lingkaran, kecepatannya ditempelin di situ gitu. Biasanya paralelnya kalau digerak melingkar sih. Ya bahwa kalau kalian gambar reflektornya kayak gini, ini tuh mending kalau misalkan ngomongin posisi, karena posisi kan emang kayak gitu. Jelas nggak? Ada yang tanyain? Mau nanya dong, Kang. Ya. Itu nentuin sudutnya harus pakai dot produk, Kang. eh iya, kayaknya nggak ada lagi deh. Susah soalnya kalau nggak pakai dot product apalagi ya. Berarti kalau nggak kepikiran nggak bisa dong, Kang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, tapi kan ini apa namanya itu metode umum kan. Kalau misalnya di vektor matematik A2 vektor ditanya sudutnya pakai ini kan A1 dot A2 sama dengan AB cos theta. Ya, umum kan itu. Iya. Nah, cuman emang tapi pada akhirnya ini soal fisika. Kenapa si pembuat soalnya bikin ini 90 derajat biar gampang, emang sengaja biar nggak terlalu matematis. Tapi pada akhirnya betul pertanyaannya, kalau misalkan nggak tegak lurus gimana Kang? Sama kok. Jadi tetap ngitungnya A1 dot A2 ya. Sama dengan A1 A2 dikali cos theta. Dari situ dapat tetanya, dapat cos tetanya kan ya, dari cos theta pakai kalkulator dapat tetanya. Kalian ujian kan boleh pakai kalkulator. Jelas. Jelas, Kang. Oke. Ada lagi yang tanyain? Kang, aku masih bingung kenapa ngambil sudutnya 90. Itu kayak apa? Kan ada yang sudut kecil sama sudut besar gitu kan, Kang. Kita tahu kayak dia itu 90 sama 270-nya tuh gimana ya, Kang? Benar. Benar, benar, benar. Bisa aja ini, ya bisa aja muternya kayak gini kan ya. Iya, Tahu dari mana ya yang itu, daripada yang coba kita lihat soalnya ya. Eh, oh ini. Oke. The acceleration of a particle in counterclockwise circular motion. Jadi muternya berlawanan arah jarum jam ya. iya. Terus pada T1-nya ini, T2-nya ini berarti muternya kayak gini, berarti akan salah. Berarti nggak 90 derajat ya, tapi 270 derajat. Jadi ada perubahan di sini. Jadinya perbedaan sudutnya 90 derajat dan selang waktunya atau harus dijelasin lagi ini di soalnya, di jawabannya. Ya, intinya semua yang kamu pikirin, pengambilan kesimpulan gitu harus ditulis ya. Jadi pertama ini, terus karena, atau seperti pada gambar, karena partikel berputar berlawanan jarum jam, maka perubahan sudutnya ya, delta theta sama dengan T2 min theta 1 sama dengan 270 derajat. Sehingga delta T sama dengan 3/4 berarti ya, dari T. 5 kurangi 2 sama dengan 3/4 T. Jadinya kita punya T-nya sama dengan 5 kurangi 2, 3 ya. 4 berarti ya, 4 second. Jadi di sini 4 second ya ini. 4 kuadrat. Ini bisa dicoret. Jangan apa deh. Jadi gini aja. 16 ya. Jadi 4. Oke. Oke. Gitu. Ini bisa disederhanain lagi sebenarnya ya. Ya sebenarnya ini pakai kalkulator sih, mending dihitung.
Jadi sampai sini terus dihitung kan ya sama dengan titik-titik meter. Baru dikotakin jawaban ininya. Oke, jelas. Jelas. Ya, jelas, makasih Kang. Oke. Ya kadang detail-detail kayak gitu kalian cari lagi di soalnya ya, informasinya. Yang lain ada yang mau nanya lagi soal ini? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke yang integral-integralan ya. Ntar Kang ingat-ingat lagi yang kamu kerjain tuh masalahnya di mana. Oke, jadi yang ditanya adalah hitung jarak yang ditempuh 3 detik dari awal gitu ya. Di mana nih grafiknya percepatan. Oke. Pertama yang jelas tuh adalah dari percepatan tuh buat dapat jarak nggak bisa langsung ya. Harus diintegralin 2 kali. Ketika kamu pakai luas, yang kamu hitung tuh adalah perubahan kecepatannya. Gitu. Nah, dari perubahan kecepatan itu kita nggak bisa ngintegralin itu karena kan buat dapat integral tuh harus punya fungsi. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kalau akan ngerjainnya bakal gini ya. Dari grafik. Ya, dari grafik, kita mendapatkan percepatannya, ya itu kan berarti bisa dibilang ada 3 ya, karena kita cuman, atau semuanya aja kali ya, ditulis. Pertama tuh 0, dari 0 sampai 1. Terus kita punya percepatannya naik ya. Percepatannya tuh berarti ini 20 ya. 20 dikali T-1. Terus ini turun ya. Turunnya ini berarti 20 dikali, enggak, 20 min 20 bentar. Kalau nggak pakai persamaan, terusnya bisa pakai ini. Kayak itu minus 20 T ya. Minus 20 T min 2 ya. Ditambah 20 ya, benar gini. Ini dari 2 sampai 3. Kurang bawah ada 4. 0 kalau misalkan T-nya lebih dari 3. Ada yang tanya dulu nggak ini? Jelas nggak? Jadi akan melihatnya tuh bahwa ini tuh grafik 20. T kan gradiennya ini 20 ya. 20 T tapi T-nya mulainya dari 1, nggak dari 0, makanya T-1. Soalnya pas T-nya 1 ini harus 0 gitu kan. Biar nggak usah pakai persamaan garis. Yang ini, grafik yang ini tuh kan minus 20 T. Karena gradiennya minus 20, tapi mulainya dari 2. Jadi minus 20 T minus 2. Dimana pas T-nya 3 harus 0. Berarti ditambah 20. Atau pas T-nya 2 harus 20. Kan kalau T-nya 2 ini 0, baru ditambah 20 gitu. Jadi akan biar cepat.
Kalau nggak jelas kamu juga bisa pakai persamaan garis biasa. Ya pakai apa namanya? Persamaan garis Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X minus 1. Ini juga jelas bisa ya. Cuman kan buat pakai ini 2 kali agak panjang. Makanya aku nggak pakai ini. Dan ini bukan poin utama dari soalnya. Karena tanya yang penting jaraknya. Jadi bagian ini di skip langsung gini juga sebenarnya nggak akan masalah sama dari dosennya. Gitu. Kecuali di soalnya tuh ditanyain kayak tentukan fungsi dari AT gitu misalkan. Ada satu anak soal sendiri, ya berarti otomatis kalian harus hitung mending pakai cara ini biar lebih matematis. Ya. Nah, terus dari grafik kita punya percepatannya. Maka untuk dapatkan percepatannya, kecepatan, sorry. Kecepatan partikel, maka V akan nulisnya pakai apa ya? Pakai ini aja, delta V sama dengan integral A dt ya. Dari T1 ke T2. Terus pada 0 sampai 1. Jadi kita punya delta V sama dengan integral dari 0 sampai T. Kita integralnya sampai T karena kita mau tahu fungsinya. Diulangi lagi. Ya, jadi jangan nyari nilainya langsung. Tapi kita butuh fungsinya karena kita butuh integralin lagi soalnya. Jadi kita punya ini tuh A-nya 0 ya. dt. Berarti sama dengan 0 ya. Dimana delta V-nya itu kan berarti Vt min V0 sama dengan 0. Berarti Vt-nya sama dengan 0. Akan lupa nulis karena benda dari keadaan diam. Kayak gitu. Ini dari 0 sampai 1. Pada 1 sampai berapa tadi? 2 ya? 2. Delta V sama dengan integral 1 sampai T. A-nya tadi 20 T-1 ya. dt. Jelas ini salah satu cara ngerjainnya ya. Bukan satu-satunya. Ini akan ngerjainnya matematis banget ini. Baru kita punya Vt min V1 sama dengan, ini kayaknya ya gitu. V1 sama dengan integral ya. Integralnya berarti kan ini 10T kuadrat ya. Minus 20T, batasnya 1 sampai T. Berarti Vt dikurangi V1-nya 0 ya. Oh, dari persamaan sebelumnya. Sepuluh T kuadrat minus 20T dikurangi 10 dikali 1 kuadrat ya. Minus 20 dikali 1. Jadi Vt-nya sama dengan 10T kuadrat minus 20T. 10 dikurangi 20 ya, minus 10. Minus 10 dikali minus plus 10. Ya gitu. Terus pada 2 delta V sama dengan integral dari 2 sampai T.
Delta V-nya berarti kan VT minus V2 sama dengan minus 10, sorry, ya benar 10 ya, 10 T kuadrat ya. Terus, ini bisa dirapiin dulu ya, 2 sampai T, ini tuh jadinya minus 20 T, minus 20 kali minus 2 plus 40 ya, plus 60 jadinya ya. Terus lagi dari persamaan sebelumnya, V2-nya dari sini ya berarti ya. 10 dikali 2 kuadrat minus 20 dikali 2 ditambah 10. 4 kali 10, 40, kurangi 40 habis ya 10 ya. 10 meter per second. Maka, atau ini biar lebih rapi ya, ini sama dengan 10, maka VT minus 10 sama dengan minus 10 T kuadrat plus 60 T dikurangi minus 10, 2 kuadrat ditambah 60 dikali 2. Jadi VT sama dengan minus 10 T kuadrat plus 60 T. Langsung aja kali ya, ini minus 40 ditambah 120, 80, minus 80 ditambah 10 ya, minus 70, betul nggak? Minus 40 tambah 120, 80, jadi minus 80. Ya, kayak gitu. Nah, terus dari sehingga kita dapatkan Kang, itu yang ya, 70-nya itu hmm, dapat dari yang itu 10 pangkat itu ini 2 kuadrat itu. terus ini pindah ruas. Itu bukannya em, minus 210 ya, 270 ya, Kang? Hmm, Itu kan ini kan 400. 40 Oh iya 40. ya. Sorry, Kang. Ya, ya. Minus 40, 120, 80 kan ya. Ini minus 80, minus 10 pindah. Minus 80 tambah 10, minus 70. Iya, Kayaknya benar. salah Oke, itu nggak nih? ya sip. Ya, terus kita punya dapat sehingga kita dapatkan VT-nya sama dengan, jadi kita punya 3 persamaan ya buat V-nya ya. Pertama 0, yang kedua 10 T kuadrat minus 20 T plus 10, sama satu lagi minus 10 T kuadrat plus 60 T minus 70. Ini buat dari 0 sampai 1. Ini dari 1 sampai 2. Ini dari 2 sampai 3. Di atas 3 kita nggak butuh karena kita cuma mau sampai 3 aja kan ya, si apa namanya, posisinya. Kayak gitu. Nah, makanya yang kamu hitung lagi itu yang ini akan tandain lagi bentar. Ya, makanya itu belum beres ya, Andreas. Karena belum VT itu kan.
Sekalian nanya Kang, itu kenapa kayak di Hmm. tiap integralnya tuh, kan kalau aku kan kayak dari integral 1 ke 2, 2 ke 3 gitu. Kalau Akang kenapa Hmm. lalu menuju ke T Kang? Karena kita butuh fungsinya, bukan nilainya. Kalau kamu masukinnya dari 1 ke 2, berarti kan kamu ntar masukin 2 dikurangin masukin 1 kan. Iya. Berarti kan yang kamu hitung di sini, bentar. Yang kamu hitung di sini jadinya bukan VT, tapi misalkan ini tuh V3 gitu kan. Yang Iya. kamu hitung di sini tuh V2. Iya. Sementara V2 sama V3 itu kan nggak bisa diintegralin, karena itu Oh, nilai. Sementara yang kita butuhin fungsi. Maksudnya gini, kita punya fx sama dengan x kuadrat, sama f2 sama dengan 4. Yang kita integralin itu kan fx-nya, oh, bukan f2-nya. Makanya, ya itu akan agak susah ngejelasinnya kalau di WA. Bahwa ya kamu harus paham itu buat integralin, yaitu kamu butuh fungsi. Supaya dapat fungsinya, maka diintegralnya sampai ke variabel. Di mana kita tahu variabel si t ini tuh ada antara 1 sama 2. Nah, kita mau si general ini tuh, general harus umum. Gitu. Jelas nggak? oh iya, oke Kang. Ada lagi yang ditanyain? Nah, ini belum beres ya, baru setengah jalan. Untuk ya tapi kadang kagetnya tuh gini ya di kuliah tuh. Biasa sat-sat ya, ya walaupun susah juga sih di SMA, cuman satu soal tuh waktunya pendek gitu, 2 menit, 3 menit gitu. Bisa 5 menit lah bisa gitu. Kalau ntar tuh kalian ujian satu soal tuh ya lama gitu, bisa setengah jam sendiri. Jadi terus untuk mendapatkan Total waktunya berapa, Kang? 2 jam, 2 jam 5 soal. Oh, lama juga. Iya, kan nulis kayak gini panjang. Lama sama nulis sih. Kalau misalkan buat ngitung jawabannya doang mas jam juga kan bisa beres. Sama nulis jadi 1,5 jam. Karena harus gini nulis gitu lama, rapih nulisnya juga pelan-pelan gitu untuk mendapatkan eh, apa tadi itu? Oh jarak ya, mendapatkan jarak, maka delta r maka kita gunakan. Ya pada akhirnya nggak ada fixnya kayak gimana ya buat nulis tuh. Yang jelas tujuan utamanya harus dengan mudah terbaca dan apa yang kalian paham itu tersampaikan dengan baik ya. Oh ya, Kang, yang akan mau bilang tuh gini ya. Kalau jawaban kalian benar, ini penting ya. Akang sangat menekankan sekali tentang penulisan buat ujian ya esai, karena kan kalian udah offline ya ujiannya. Akang akan sangat menekankan cara penulisan kayak gini, harus rapi dan lain-lain. Kalau bisa warna-warni, dikotakin gitu kan ya. Terstruktur, tulisannya ada penjelasan-penjelasannya. Kenapa? Karena ketika kalian salah, masih dapat nilai. Itu bakal penting kalau misalkan kalian salah. Kalau kalian benar mah ya, mau kalian nulisnya gimana pun gak masalah sebenarnya kalau benar gitu. Tapi kan nggak selalu benar ya, akan juga banyak salahnya. Ngerjain ujian juga tuh nggak yang 100% benar juga. Nggak pernah kayaknya akan dapat nilai 100. Karena tetap aja ada salah ngitung, ada apa gitu kan. Tapi dengan nulis rapi kayak gini itu kalian memastikan seenggaknya dari 5 poin itu walaupun salah ngitung masih bisa dapat 4 gitu. Gitu. Kalau PG kan ya sedih kan ya. Salah tuh ya udah salah gitu kan nggak tahu caranya gimana. Kalau esai itu lebih enak sebenarnya tuh. Makanya sebenarnya menurut Akang ya, buat dapat A tuh di Vidas, kalkulus, kidas gitu ya, nggak susah itu. Nggak susah itu dalam artian kan minimal 75. 75 tuh ya nggak harus benar semua banget. Dan selama poin-poin utamanya kalian masuk, ya B, A, B gitu tuh dapat harusnya. Selama kalian penulisannya bagus, ya jelas dengan pemahaman dan lain-lain ya. Cuman nggak harus benar semua gitu-gitulah buat dapat nilai A tuh sebenarnya. Ataupun B. Ya kita lanjut. Delta X sama dengan integral itu
Jadinya kita punya lagi dibagi lagi ya pada 0 T 1 second delta X sama dengan integral 0 sampai. Nah, kalau misalkan di sini, oke. Kalau misalkan di sini kan kita nggak butuh fungsi X. Ya, kita nggak butuh fungsi X-nya di sini tuh. Karena kita nggak akan ngintegralin lagi. Makanya di sini akan bisa langsung sampai 1 aja kayak gini. Ya. Kalau tadi kita butuh VT, karena VT butuh buat integralin gitu kan. Tapi kalau X nggak usah, jadi ini sampai 1 aja batasnya. Jadi kita punya ini V-nya tuh 0 ya. Ya udah 0 dikali dt. Ini sama dengan 0 ya, berarti kita punya X1 min X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0 karena soal ya X0 sama dengan 0. Terus pada 1 sampai 2 delta X sama dengan integral dari 1 sampai 2 masukin 10 T kuadrat minus 20 T plus 10. Berarti X2 dikurangi X1 sama dengan integralin ya 10/3, aduh males. T pangkat 3 minus 10 T kuadrat plus 10 T 1, 2 gitu ya. Di halaman baru aja deh. Dari persamaan sebelumnya. Oh, nggak usah deh, nggak usah nulis gitu. Kita udah punya X1-nya 0, jadi bisa langsung X2 di sini ya. Nggak usah dihitung lagi X1 kan ini udah ada. Jadi X2 sama dengan 10/3, 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3. Akan lebih suka pakai cara ini buat masukin integral. Dikurangi 10, 2 kuadrat min 1 kuadrat ditambah 10 dikali 2 kurang 1. Sama dengan 8 kurangi 1, 7, 70/3 ya. 70/3 dikurangi 4 kurangi 1, 30. 10 kali 1 ditambah 10 ya. Jadinya ini per 3, 70. Minus 30 tambah 10 minus 20 ya, minus 60 ya. Ini X2. Gitu. Terus pada 2 sampai 3 delta X sama dengan integral dari 2 sampai 3 fungsinya minus 10 T kuadrat plus 60 T minus 70 dt. X3 min X2 minus 10/3 plus 30 T kuadrat minus 70 T. X3 minus X2-nya tadi 10/3 sama dengan minus 10/3. Begini aja nggak apa, minus 2 pangkat 3 tambah 30 3 kuadrat minus 2 kuadrat minus 70. 27 kurangi 8, 19 ya. 9 kurangi 45. Minus 70 ditambah 10/3. 140 kurang 70, 80. 80 kali 3, 240. Ditambah 10. Berapa ini? 60/3, 20 ya. Angkanya bagus ya terakhirnya. Kesel. Ini ada cara cepatnya kayaknya. Cuman aku kepikiran aja sama aku. Ya ini salah satu caranya. Cara lainnya yang akan kepikiran itu adalah dengan ngambil ini 20T, ini minus 20T, 20, tapi tiap mengintegralin berarti T-nya dari 0 lagi. Gitu. Bisa juga gitu kan ya. Jadi kita ambil 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Gitu. Bisa gitu juga. Cuman agak ribet aja buat ngejelasin itu di tulisan menurut Akang. Jadi Akang lebih suka nulisnya kayak gini. Gitu.
Jelas kayak ini. Ada yang ditanyain? Zoom out. Kan berarti kalau misalkan kayak Ya. kita mau cari fungsi asalnya gitu, berarti kayak menuju ke T gitu ya Kang, menuju ke variabel gitu ya Kang. Ya kalau mau tahu fungsinya. Kalau mau tahu hasilnya langsung masukin aja kan ya Kang itunya. Iya, betul. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyain tentang soal ini? Ya, Misal kayak bahas soal TOTDS gitu bisa nggak sih Kang? ngapain? Soalnya kan banyak yang susah gitu Kang. Ya boleh, boleh. Oh, Kang ada soal ini. Ido tuh lagi ngajar anak Indonesia yang sekolahnya di Jepang. Soal ujiannya tuh bagus, ntar akan share ke kalian ya, coba kerjain deh. Berarti Kak Ido lagi di Jepang. Enggak lah, online lah. Oh, Akan juga sebelum ngajar kalian sempat itu ngajar mahasiswa Kanada, orang Indo, tapi tinggalnya di Kanada, apa mau kuliah di Kanada gitu, dia di Kanada. Ya online emang Kak sekarang mah Ido udah gampang lah, nggak di mau TDS diajar di Kang? mana juga. Apa? Emang Kak Ido udah nggak di TDS? Masih? Masih. Ya kayak akan gini weh, selain di TDS ada nambah lagi di mana gitu-gitu. Oh, Oke. Ada lagi yang mau tanya tentang soal ini? Ngerti nggak jadinya? Ya, kalian bisa ngeliat ya di sini ngerjain soal TPB itu sangat matematis dan harus sangat rapih. Kayak gitu. Dari penulisan ada yang mau tanyain gitu-gitu? Berarti itu nulisnya kayak ini ya Kang. Kan kalau misalkan kayak di buku paket gitu, misalkan ada penjelasan soal tuh kayak gitu ya Kang nulisnya. Iya, gitu benar. Oke Kang. Ya. Jadi nggak bisa langsung ngitung ya, ngitung gitu. Ya tadi bisa, kalau jawabannya benar gitu. Kalau emang yakin jawabannya benar gitu nggak masalah karena dilihat dulu kan jawabannya, oh benar, lihat caranya, oh benar gitu. Tapi ketika hitungan kamu salah, kamu bakal dicek banget tulisannya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi apa yang akan jelasin di sini itu cara penulisan kita gitu, diulangi lagi untuk memastikan kalian seenggaknya kalau salah tetap dapat nilai. Walaupun tetap gimana dosennya. Karena suka aja ada yang ngomel, ya maksudnya itu nyambat aja ke Kang gitu. Kang ini padahal udah bener caranya gini-gini, tapi salah ngitung dicoret semua satu kertas gitu, satu halaman. Ada aja yang kayak gitu. Mungkin lagi berantem gitu ya sama suami atau istrinya apa gimana, lagi ada masalah di rumahnya jadinya mempengaruhi ketika dia nyamperin satu jadi kesal gitu. Ya nggak tahu ya. Pada akhirnya yang gini itu subjektif lah intinya. Jadi ya sabar-sabar aja kalau dapat yang meriksanya agak nyebelin. Ya kita cuma bisa apa ya, meminimalisir kemungkinan itu lah. Oke. Ada lagi yang tanya sebelum akan lanjut ke selanjutnya tuh. Marvin nggak jadi nanya yang PR itu. Udah aman, Kang. Pengerjaannya juga mirip-mirip yang barusan, kan? Oh ya. Paling yang akan lihat tuh kamu di coret-coretannya tuh banyak panah-panah gitu jadi susah dibaca. Tapi kan itu kamu ngerjain sendiri ya. Ntar pastiin aja kalau misalkan pas ujian tuh nggak banyak panah-panah gitu-gitunya biar rapih aja gitu si penulisannya. Oke. Berarti selanjutnya ke ini dulu kali ya. Naya nanyanya, Naya ada? Ada, Kang. Oh, tar dulu kali ya. Soalnya kamu mana nanyanya kan buat lab ya. Akan bahas yang soal dulu ya. Oke. Oke. Karena akan juga bingung sih sama pertanyaan apa buat lab gitu tuh. Bukan jawaban yang bisa didapatkan sama anak semester 1, tapi ya emang tugasnya emang buat nyari sih yang gitu tuh. Cuman emang susah nyarinya, akan juga bingung jawab soal-soal lab tuh dulu tuh. Sebuah partikel ini kuis ya dari Rahma ya.
Iya, Kang. Oke. Sebuah partikel bergerak menempuh suatu jarak tertentu dalam lintasan berupa garis lurus. Awalnya ia bergerak dengan kecepatan 1 meter per second dan menempuh setengah perjalanan. Setengah perjalanan sisanya ditempuh dengan kecepatan 2 meter per second selama T detik dan kecepatan 3 meter per second selama T detik pula. Tentukan kecepatan rata-rata partikel. Oh, oke. Gimana ngitungnya ya? Oke. Setengah perjalanan ya. Berarti misalkan, ini akan juga nggak tahu ya cara ngerjainnya gimana. Kan coba nulis aja dulu. Biasanya yang terjadi itu ketika ngerjain soal gini, nulis satu halaman, misalkan ternyata salah apa gimana, akan coret satu halaman itu, nulis lagi rapi di halaman yang baru. Kalau misalkan bisa di tip X dan masih rapi, di tip X. Kalau misalkan agak panjang, dicoret, terus ya intinya kalau ada sesuatu yang kalian nggak mau yang periksanya baca atau gimana, coret aja gitu. Coret silang aja ya, jangan terlalu ramai juga, coret silang bahwa ini salah ditulis apa gimana gitu, biar nggak dibaca bagian itu. Gitu-gitulah. Karena kalau di tip X setengah gitu juga kan nggak enak ya ngelihatnya. Lagi-lagi ini hal yang subjektif. Misalkan apa namanya? Total jarak yang ditempuh adalah X. Gitu kan ya. Akan coba ngambil informasi dari perbagian. Misalkan total jarak yang ditempuh adalah X, karena kita nggak tahu jaraknya, dan di sini kita punya menempuh setengah perjalanan, berarti kan jadinya kayaknya penting ya buat kita misalin, emang jaraknya itu berapa. Maka setelah menempuh setengah perjalanan, gimana setengah perjalanan itu kan berarti setengah X berarti ya. Maka waktu yang ditempuhnya adalah T1 katakanlah, T1-nya sama dengan setengah X. V per X ya. X per V. Setengah X per 1. Delta X per V itu ya. Jadinya sama dengan setengah X per 1 ya. Atau sama dengan setengah X. Gitu. Setelah terus ini yang pertama ya. Yang pertama kita punya ini. Yang pertama. Yang kedua, T detik kemudian benda bergerak sejauh X2 katakanlah ya. X2-nya sama dengan kecepatannya 2 ya. Berarti 2T gitu kan ya. Terus kita punya dan T detik terakhir ini sebenarnya nggak pakai nomor sih, tapi pakai nomor juga kayaknya nggak apa-apa deh. T detik terakhir benda bergerak sejauh X3 sama dengan 3T berarti ya, karena kecepatannya 3 selama T detik juga. Ya, selama T detik pula. Di mana X2 tambah X3 itu kan setengah perjalanan ya. Sama dengan setengah X sama dengan ya tulisnya di bawah deh. Jadi setengah X sama dengan
2T ditambah 3T ya, sama dengan 5T ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan 10T. Gitu kan ya. Berarti kalau X-nya 10T, karena di halaman selanjutnya deh, ini udah penuh. Karena X sama dengan 10T, maka T1 sama dengan setengah X sama dengan setengah dikali 10T sama dengan 5T ya. Maka, atau jangan maka 2 kali, biasanya kan habis maka terus ngomongnya sehingga kecepatan rata-rata ini tanya ya, kecepatan rata-rata partikel adalah V rata-rata, notasinya yang benar akan ya, ini kan notasi akan buat kecepatan rata-rata ya, ini kecepatan, ini tanda rata-rata, ini besarnya aja gitu ya. Berarti kan sama dengan delta X per delta T. Delta X-nya sama dengan X ya. Delta T-nya berarti T1 ditambah T2 ditambah T3. X-nya sama dengan 10T, T1-nya 5T, T2-nya T, T3-nya T. Jadi sama dengan 10T per 7T. Jadi kita punya kecepatan rata-ratanya besarnya ya, sama dengan 10 per 7 meter per second. Gitu, ternyata dapat. Ya, kalian bisa lihat, ini akan dari awal juga bingung ngerjain soalnya gimana. Ditembak langsung, nggak nyiapin. Kalau misalkan di TDS kan akan nyiapin dulu soalnya gitu ya, dikerjain dulu. Jadi pas ngerjain itu udah tahu caranya gimana. Kalau ini akan benar-benar nggak tahu. Yang akan lakukan adalah pada akhirnya informasi yang ada di soal akan tulis persamaannya terus digabung-gabungin. Ternyata dapat. Kalau enggak ya tinggal mikir lagi sementoknya kayak gitu. Ini jelas nggak, Rahma? Ada yang tanya nggak? Jelas, Kang. Berarti aku Oke. salah aja sih. Oh ya. Oke. Kayak gitu. Yaitu soal terakhir mungkin ya. Sekarang ke Naya. Naya. Ada Naya? Nah, balik belum? Ya, Kang. Udah. Ya. Diketahui hasil pengukuran tekanan udara dengan barometer raksa adalah 694,75. Ini ngomongin pengukuran ya. Pengukurannya 694,75 mm Hg dengan menggunakan data faktor koreksi tekanan terbaca pada temperatur 27 derajat Celcius sebagai berikut. Nah, ini nggak jelas ya, nggak detail informasinya. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira bahwa dari apa yang dibaca di sini kita punya ada faktor koreksi gitu kan ya. Jelas ini pengukurannya segini. Berarti kita bisa simpulin ini tuh yang ngomongin tekanan berarti kan. Gitu. Berarti yang bawah ini kira-kira apa nih? Gaya. mmHg, bukan gaya jadinya. Ini dari sini info apa namanya si clue-nya tuh. Dengan menggunakan data faktor koreksi. Berarti itu faktor koreksinya. Ngerti nggak maksudnya faktor koreksi itu apa? Mungkin dari situ dulu kali ya. Kayak ketidakpastian gitu bukan? Iya, ketidakpastian gitu. Karena kan pengukuran tuh pasti ada nggak bisa pinpoint satu titik nilai gitu kan ya. Pasti ada ketidakakuratannya. Misalkan kita ngukur pakai penggaris kan paling kecil ngukurnya 1 mm ya. Ya kan 1 cm itu dari 1 mm.
Otomatis kita nggak bisa lebih kecil daripada itu, ngukurnya cuma bisa ngira-ngira ini kayaknya setengah milimeter lebih deh. Tapi kan itu kira-kira. Jadi ada ketidakpastiannya pengukuran apapun tuh. Jadi kita punya ini faktor koreksinya. Tahu dari mana ini faktor koreksinya? Dari soalnya ada data faktor koreksi. Gitu. Oh, berarti ini faktor koreksinya mungkin gitu. Dan logis sih, make sense kalau misalkan ini faktor koreksinya. Pertama gitu ngambil kesimpulannya dari sini tuh. Jelas bahwa diulangi lagi, emang tidak lengkap. Jadi yang bisa dilakukan tuh adalah mengira-ngira kira-kira ini maksudnya apa gitu. Dari apa yang diketahui sih yang bisa disimpulin kayak gini. Gimana kita juga bisa lihat bahwa ini tuh koreksi pada temperatur 27 derajat Celcius. Berarti kita bisa simpulin juga kalau temperaturnya berbeda, maka nilai ini tuh bakal berbeda juga. Kayak gitu. Nah, sekarang. Maksudnya ada 4 nilai ini tuh kira-kira kamu bisa nebak nggak? Diulangi lagi ya, diulangi lagi bahwa Akang pengen ngajak ngobrol kamu di sini tuh buat kamu nebak gitu kira-kira ini tuh maksudnya gimana, karena pada akhirnya gini itu bukan pakai teori atau apa, benar-benar kayak feeling aja gitu. Dan Akang feelingnya sudah terlatih aja gitu, makanya bisa ngejawab ini nggak pakai teori apa gitu, enggak gitu. Jadi menurut kamu diulangi lagi, ini nggak butuh teori apapun, nggak perlu tahu apapun. Menurut kamu kira-kira ini tuh ngebacanya gimana? Misalkan salah satunya misalkan pada tekanan 680 ini, berarti faktor koreksinya itu berapa? Jadi kayak 680 plus minus 2,99 gitu. Nah, ya gitu, betul. Jadi kita punya ini tuh kan 680 2,99. 690 3,03 gitu kan ya. Jadi ini tuh 680 plus minus 2,99, ini 690 plus minus 3,03, ini 700 plus minus 3,07, ini 710 plus minus 3,12 gitu kan ya. Jadi kita punya itu emang perpasang gitu. Nah, masalahnya yang kamu punya tuh nggak pas di sini kan nilainya ya. Tapi 694,75. Oke. Jadi kita punya data ini di mana di tiap nilai ini tuh koreksinya berapa. Nah, yang kamu punya tuh 694,75. Berarti menurut kamu kira-kira, diulangi lagi ini tebak-tebakan aja pakai feeling gitu-gitu. Kira-kira ngitungnya gimana itu? Pakai apa? Nggak ada teorinya ini. Ini murni practicality. Atau nggak ada ide sama sekali juga nggak apa-apa. Jawab aja. Ada ide nggak? Nggak ada ide kali ya? Coba ya, yang lain ada ide nggak kira-kira? Diapain? Pakai yang 3,03 nggak sih kan? Paling dekatnya kan 690 soalnya. Good, but there's something better. Ini bukan sih Kang, dari 680 ke 690 kan naik 10, terus 2,99 ke 3,03 naik 0,4. Jadi setiap ini naik berapa, 0, berapa gitu. Gitu nggak sih Kang? Ini naiknya 0,04. Ini naiknya 0,04. Tapi ini kan naiknya 0,05. Berarti nggak ternyata bisa beda. kayak gitu Kang. Tapi arahnya ke situ. Kalau misalkan bisa mau diapain? Saya bagi Kang 0,04 per 10. 0,04 per 10 berarti itu apa? 0,04. Ini itu jumlah errornya ya. Errornya per 10 per mmHg berarti ya. Ya kan? Berarti kalau misalkan 94,75 jadinya gimana? Jadinya 3,0 berapa ya? Tulis saja ini nggak usah ada petangkan, yang itunya kamu mau gimana gitunya? 3,03 terus misalkan Ditambah 0,04 0,04 per 10
Oh ini dalam kurung kan 0,04/10 terus ditambahin 4 gimana ya caranya ya? 0,04/10 dikali 4 gitu. Kayaknya gitu. Dikali ini 4,75. Ya 4,75. Ya kayak gitu. Tapi menurut kalian ini bakal, atau Ansya deh, menurut kamu ini kira-kira nilainya bakal persis kayak gini nggak? Ini kira-kira hitungan kita tuh akurat nggak? Enggak lah. Ya enggak. Cuman mendekati lah ya. Iya, plus minus. Nah, kayak gitulah maksudnya tuh. Jadi yang kayak gini, itu, ini kan kita ngomongin eksperimen ya. Ini kan harus ngerti nih, logika orang eksperimen tuh. Logika orang eksperimen tuh adalah gimana caranya yang penting jalan gitu. Kadang kira-kira gitulah. Nggak usah terlalu teori-teori gitu-gitu gimana-gimana, nggak masalah gitu. Yang penting selama itu jalan, ya oke gitu, kayak Kang bilang gitu. Misalkan kita ngomongin meriam gitu, meriam pakai gerak parabola, kita asumsiin nggak ada gesekan udara, pas dapat angkanya ya udah kita tinggal kurangin, karena kita tahu nggak akan nyampe segitu, kita kurangin kira-kira berapa gitu. Orang eksperimen tuh mentalnya tuh kayak gitu, karena pada akhirnya kalau kita terlalu banyak mikir ke hal yang angka sebenarnya pengen pasnya berapa, kelamaan biarin aja orang teori yang ngerjain itu, orang eksperimen enggak. Jadinya pada akhirnya kita punya kira-kira bisa dibilang misalkan grafiknya kayak gini gitu. Nah, kita nggak tahu grafik ini, kita cuma punya ini gini 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 gitu ya. Ya ini nggak tahu x kuadrat, x pangkat 3 apa gimana gitu kan ya. Ya udah, orang eksperimen ini dianggap garis lurus aja. Gitu. Karena dengan cara kayak gitu seenggaknya jawabannya mendekati walaupun nggak pas. Kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan interpolasi. Istilahnya ini kalian bakal banyak temuin nih ya. Ini metode matematik kalau kita ngomongin data. Jadi kita punya data poin-poin gitu ya. Kayak gini. Kita mau tahu tengah-tengahnya. Yang kita nggak punya data pengukurannya, gimana caranya? Kita pakai interpolasi. Jelas metode interpolasi ada banyak. Ini salah satu aja. Maksudnya ada juga yang interpolasinya tuh misalkan pakai persamaan kuadrat gitu. Atau pakai eksponensial. Intinya bisa aja interpolasinya ini tuh dirumusin lagi apa gimana gitu. Tapi jelas yang paling sederhana interpolasinya tinggal ditarik garis lurus aja. Walaupun dengan errornya, tapi ya pada akhirnya kalau kalian mental engineer itu ya, kalian tahu itu salah, tapi kalian tahu salahnya di mana gitu. Itu penting juga. Jadi kalau kata teman Akang tuh, dari teman apa dari mana gitu, Akang lupa. Orang sipil katakanlah ya, orang sipil tuh ngedesain supaya bangunannya itu hancur. Ini kasarnya ya. Maksudnya bangunannya hancur tuh gimana? Maksudnya tuh kayak emang dibuat supaya bisa hancur. Supaya bisa hancur, supaya kita tahu kalau supaya bisa dihitung juga hancurnya tuh gimana, tuh didesain juga gitu, ngerti gak? Kita buat itu nggak perfect, karena bukan kita nggak bisa bikin itu perfect, jadi seenggaknya kita bisa milih gitu, nggak perfectnya itu di mana, dan kita tahu nggak perfectnya itu apa gitu. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Yang ekstrim tuh yang susah. Kalau interpolasi itu lebih mungkin buat dilakuin. Lawannya interpolasi itu ada ekstrapolasi. Jadi kita punya data kayak gitu ya. Yang kita mau tahu tuh misalkan data di sini gitu, misalkan, atau di sini gitu. Nah, ini ekstrapolasi. Karena kita menganggap di luar ini itu sama. Padahal kan namanya sesuatu ya, bisa aja kan gini. Jadi kita nebaknya gini, ternyata grafiknya begitu gitu. Kalau di antaranya tuh lebih mungkin dan errornya bakal lebih kecil, tapi kalau misalkan di luar, kalau ekstrapolasi itu susah buat apa namanya? Akurat. Jadi sangat tergantung problemnya, seyakin apa kalian terhadap datanya tuh bakal kayak gitu. Bakal apa sifatnya bakal sama di luar range itu yang diukur. Ya, jadi kita punya ini kita hitung ya 3,03 ditambah ini 0,004 ya. 0,004 dikali 4,75 ini akan pakai kalkulator. Jadi tambah 0,019.
ditambah 3,03. 3,049 ya. Jadi ini plus minus 3,049. And this is the best that we can do using this data. Kayak gitu. Kebayang nggak ya? Jelas nggak? Jelas Kang, kasih. Sama-sama. Jadi ulangi lagi, ini suatu apa ya? Salah satu cara aja orang buat kayak cheating lah bisa dibilang ya. Karena pada akhirnya yang di tengah-tengah ini tuh kita nggak tahu nilainya berapa, ya udah kita tebak-tebak aja walaupun tebakannya nggak akurat tapi seenggaknya kayak better than nothing. Gitu. Ada yang tanya nggak tentang ini? Ngerti nggak? Atau nanya ke yang lebih apa gitu juga boleh. Kang, aku mau nanya soal dong, Kang. Bentar, satu lagi. Oke. eh Arya ada Arya. Ada Kang. Jadi nanya epsilon delta. Boleh aja deh Kang. Masih agak bingung sih. Sama kan juga dulu bingung. Tapi bentar Kang baca dulu ya. Udah lupa. Habis ini baru boleh nanya yang lain. Soalnya itu kan agenda yang Kang list dulu. Jadi utamanya di situ. Porcel. Ya Kang nge-share ke kalian aja deh apa yang Kang baca. Nah ini nggak ada ininya. Limit 61 tambah 9. Nah ini epsilon delta ya. Contohnya, mana contohnya? Kang. Ya. Kang waktu ngerjain soal matematika epsilon delta gitu harus ada kata-kata SI-nya kayak fisika tadi nggak, Kang? Sama semua mau itu mah nggak tergantung mata kuliah, semua mata kuliah kamu harus gitu kan, karena kamu harus bisa ngejelasin ke yang nyeriksa kamu, yang meriksa jawaban kamu tuh bahwa kamu tuh ngerti gitu kan. Oke, Jadi apa namanya emang harus kayak gitu, mau mata kuliah apapun juga. Ya akan bahas ini aja deh ya. Soalnya akan copy lagi. Biar akan ada patokan aja buat ngejelasinnya. Ya kita mau ngebuktiin bahwa limit dari X menuju 4 dari 3X min 7 itu sama dengan 5 ya. Nah, itu kan ada 2 tahap. Tahap yang kita lakuin sama tahap yang kita tulis. Gitu kan ya. Bahwa namanya proof itu kan berarti ya harus. Atau mungkin akan jelasin dulu ya, kenapa bisa ada proof epsilon delta mungkin ya, sebelum akan ngejelasin ininya. Jadi kan proof epsilon delta itu bahwa ketika kita punya suatu epsilon yang menghasilkan delta. Bentar. Ya, kita punya epsilon yang menghasilkan suatu delta. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita ngomongin limit,
Ini 3x min 7. 3x min 7 itu kan berarti minus ya. Berarti grafiknya gini ya. Gitu kan. 3x min 7. Berarti kan pas x-nya 0, ini minus 7 ya. Pas x-nya 7/3, ini 0 ya. Pas x-nya 4, nilainya 5. Di sinilah katakan 4. Ini 5. Limit itu apa sih? Gitu kan ya. Limit itu kan ketika kita ngomongin suatu nilai x menuju suatu nilai terhadap suatu fungsi gitu kan ya. Jadi kan kita ngomongin limit x menuju 4, oh misalkan x-nya ya seperti yang biasa kalian kerjain lah. Misalkan kita ngomongin limit dari kiri. Berarti 3,9999 gitu kan ya. Terus 3,999 ini itu, atau jangan itu dulu lah. Kita bertahap lah, 3,9 dulu. Kita ngomongin x menuju 4. 3,9 berarti kan ini 3 dikali 3,9 dikurangi 7. 3 dikali 3,9 itu kan 3 dikali 3,9 itu kan 11,7 dikurangi 7 berarti jadinya 4,7. Oke, kita bisa makin dekat. Berarti kita punya 3 dikali 3,99 dikurangi 7 jadinya sama dengan 4,97. Terus kita punya x sama dengan 3,999 jadinya ini 4,997. Cukup lah ya. Jelas ada dari kanan ya. Ini kan dari kiri limitnya. Kalau dari kanan berarti kan ada 4,01, terus 4,001, terus 4,0001 gitu dan seterusnya gitu ya. Sekarang, kalian bisa ngelihat nggak bahwa semakin x-nya mendekati 4, nilai y-nya, ini y lah katakan ya, nilai y-nya tuh makin mendekati 5. Terbukti nggak ini? Ini suatu pembuktian bukan? Pembuktian kan ini ya, terbukti ya. Maksudnya tuh kayak makin kecil x-nya, makin x-nya mendekati 4, ya walaupun buktinya bukan bukti, maksudnya tuh bukan bukti formal ya. Dalam artian, ya kita nggak ngebuktiin mendekati linearnya banget, karena kan emang nggak bisa sama dengan 5. Karena kan kita ngomongin limit. Limit itu kan ngomongin x-nya tidak sama dengan 4 kan. Jadi jelas nggak mungkin dapat angkanya 5 gitu. Tapi maksudnya ketika kita cobain ini secara terus-menerus, pada akhirnya kita akan yakin bahwa y-nya itu emang akan mendekati 5, entah dari kiri atau dari kanan. Bahwa dari kiri ataupun dari kanan, nilainya itu mendekati 5 gitu. Itu ngerti dulu nggak ini? Bahwa ini tuh suatu proof lah bisa dibilang. Bahwa kita bisa yakin mendekati 5 itu dari sini gitu. Ini yang kita lakukan. Ada yang tanya dulu nggak itu? Jelas nggak? Oke. Nah, apa yang kita lakukan ini jelas buat dilihatin ke orang lain agak susah. Gitu. Dan jelas kita mau supaya x ini tuh sedekat-dekatnya sama 4, sehingga yaitu sedekat-dekatnya sama 5 gitu. Nah, tinggal kita mau sedekat apa? Ngerti nggak? Kita mau errornya berapa? Oh, kita mau errornya sama dengan ini. Errornya itu dibanding 5 ya. Itu kan errornya itu 0,003 ya. Jadi kita punya ini epsilonnya 0,003. Nah, epsilon 0,03 bisa tercapai dengan x-nya 0,001. Mau berapa? Epsilonnya mau lebih kecil lagi. Ada nggak x-nya yang bisa ngedekatin itu? Kalau misalkan epsilonnya lebih kecil lagi. Ada. Misalkan berapa gitu. Jadi dengan membuktikan bahwa ada loh nilai x yang bisa bikin nilai ini dekat banget, dari situ kita ngasih tahu bahwa ini limitnya terbukti. Make sense nggak itu? Arya, jelas nggak itu? Atau masih agak bingung? Masih agak bingung, Kang. Oke.
Bentar, akan coba bikin kalimatnya lagi. Kang, aku ada file penjelasan dari dosennya tapi nggak ngerti bacanya, boleh aku kirim aja nggak, Kang? Boleh di grup aja. Ya, baik, Kang. Hmm. Oke. Coba Kang tanya dulu gini ke Arya. Kita mau limit itu kan menuju 5 ya. Di sini tuh. Berarti kan kita mau ini nilainya sedekat-dekatnya sama 5 ya. Nah, berarti kita mau epsilonnya, errornya terhadap 5 itu sekecil-kecilnya, benar nggak? Iya, Kang. Oke. Semakin kecil epsilonnya, maka ya limitnya bakal, nilai y-nya bakal makin mendekati 5, walaupun nggak mungkin sama ya. Epsilon tuh nggak mungkin 0, itu dulu ngerti nggak? Bahwa epsilon tuh nggak bisa 0. Ngerti, Kang. Oke. Jadi karena epsilonnya nggak bisa 0, kita mau nilai epsilon sekecil-kecilnya. Limitnya ada kalau epsilonnya tuh emang bisa kecil. Maksudnya tuh ada nilai X, ya ada nilai X yang ngebuat epsilonnya tuh kecil. Kayak di sini misalkan, kita mau tahu, atau akan coba ngejelasinnya gini ya. Kita punya 3X min 7 sama dengan 5, gitu kan ya. Diulangi lagi. Akan nanya ke kamu sekarang. Nilai Y ini, atau pakai limit aja, limit X menuju 4, sama dengan 5. Nilai ini jelas nggak bisa sama dengan 5 ya, tapi cuma bisa mendekati aja. Dalam artian, yang akan tanya ke kamu itu adalah, kalau emang cuma bisa mendekati, berapa nilai X supaya Y-nya itu misalkan 4,997. Menurut Akang ini udah cukup mendekati. Terus kamu jawab, ada Kang. Kalau mau Y-nya 4,997, maka X-nya harus 3,999. Kayak gitu. Kalau mau lebih dekat lagi gimana? Oh, ada. 3,9999 gitu. Oh, berarti mau berapapun kita nggak deketin nilai Y ini ke 5, ada ya nilai X-nya? Iya, ada. Oh, berarti limitnya 5 ya? Kira-kira kayak gitu diskusinya. Kebayang nggak? Kebayang, Kang. Ya, jadi kayak tanya jawab gitu. Ini kalau nilainya segini, X-nya berapa? Kalau nilainya segini, X-nya berapa? Oh, semakin mau gimana pun kita ambil errornya tuh ada loh nilai X-nya gitu. Nah, tapi yang dibahas di limit itu bukan nilai Y sama X-nya, tapi errornya gitu. Bahwa di sini kita punya ketika epsilonnya 0,003, berarti deltanya harus 0,001 gitu. Ketika epsilonnya sama dengan 0,0003, deltanya harus sama dengan 0,0001 gitu. Yang kita lihat relationship ininya. Walaupun sebenarnya yang kita diskusiin adalah nilai Y sama nilai X-nya gitu. Kayak gitu. Jelas nggak ini? Ada yang ditanya nggak? Ada yang masih agak bingung atau gimana? Oke. Nah, makanya tadi yang ditanyain tuh, kalau nilai epsilonnya segini, nilai deltanya harus berapa? Kayak gitu. Salah satu ngebuktiin bahwa nilai deltanya ada adalah dengan kita punya relationship antara epsilon sama delta. Bahwa, oh ternyata kalau misalkan epsilonnya nilainya epsilon, maka deltanya harus epsilon per 3 kan itu kan ya. Dengan ketika kita pilih nilai epsilonnya, maka deltanya harus sama dengan epsilon per 3. Atau ya tadi yang kita omongin bahwa kalau misalkan Akang milihnya 0,0003, kalian bakal bilang
supaya error ini segini, maka deltanya harus 0,0001. Kayak gitu. Dengan kalian nyebut ini, Akang yakin bahwa oh iya, emang limitnya ada, terbukti gitu. Jadi yang kita cari itu ini, karena dengan itu ngomongin ini, maka ngomongin ini yang menghasilkan ini gitu. Kira-kira frameworknya itu kayak gitu. Jadinya yang kita lakuin itu tadi. Bahwa, nah tapi buat dapat ini, kita harus reverse engineer dulu istilahnya tuh. Reverse engineer-nya itu adalah ya udah kita pilih deltanya dulu gimana. Dari delta kita lihat epsilonnya apa, ntar baru di pembuktiannya kita tulisnya sebaliknya gitu. Jadi di sini kita punya apa? Oh, udah jam 9 lagi, cepet amat. Jadi kita punya ini 0 sampai x-4 lebih kecil daripada delta. Jadi ngomongin errornya ya, errornya kayak gitu. Terus kita punya ini 3x min 7 ya, min 5. Ini harus lebih kecil daripada epsilon. Jadi 3x minus 12 ya. X minus 4. Oh, berarti kita punya delta sama dengan epsilon per 3. Ini kita ngelakuin reverse engineer bahwa harusnya itu kan akan pilih epsilon, kalian jawab deltanya. Tapi agak susah buat nentuinnya di awal kayak gitu, makanya yang kamu lakuin itu kira-kira kalau deltanya segini, maka epsilonnya bakal dapat berapa gitu. Supaya ntar kalau misalkan akan tanya epsilonnya segini, kalian bisa jawab deltanya berapa dengan cara itu gitu, kira-kira kayak gitu. Makanya pembuktiannya di buku kan kayak gitu, bahwa ini yang kamu tulis di ujian ya. Let kalau akan pakai bahasa Inggris, ambil epsilon lebih besar daripada 0, pilih delta sama dengan epsilon per 3. Nah gitu. Bahwa kita pilih ini tuh dengan setelah kalian reverse engineer gitu. Nah ini akan kasih bahwa kalau epsilonnya segini, deltanya berapa? Segini Kang deltanya. Emang kalau deltanya segini dapat epsilonnya segini? Iya Kang. Nih, lihat kata kamu tuh. Misalkan. Terus kamu lakuin 0 lebih kecil daripada x min 4 ya. Delta menyebabkan atau menghasilkan ya. Akan ini nge-artiin doang dari buku. 3x min 7 min 5 sama dengan 3x minus 12 sama dengan 3x minus 4 ya. Lebih kecil daripada ini kan x min 4 lebih kecil daripada delta, ini berarti lebih kecil daripada 3 delta gitu. Jadi kita punya 3x min 7 minus 5 lebih kecil daripada 3 delta yang sama dengan epsilon ya. Kayak gitu. Jadi kalian dapat bahwa kalian bisa jawab dengan kasih, ketika akan nanya epsilonnya segini, kalian bisa jawab deltanya harus segini. Karena dengan deltanya segini, kalian dapat epsilon yang sama. Ya, tadi diulangi lagi, kalau kita pakai angka, mungkinnya kalau pakai angka jadi lebih kebayang. Ketika kamu minta epsilonnya harus berapa? 0,003, kalian bilang bahwa deltanya harus 0,001. Karena dengan deltanya 0,01, kalian masukin ke sini kan ya, ini jadinya 0,003, dan itu sesuai dengan epsilon yang akan minta. Gitu. Jelas nggak? Lebih mencerahkan nggak Arya? Atau ya agak bingung, masih bingung-bingung, nggak masalah, butuh waktu lah buat ngertinya, tapi kayak membantu nggak? Seenggaknya itu aja. Sangat Kang, dibandingin sama dijelasin dosennya lebih ngerti ini. Oh ya, alhamdulillah. Tapi akan ngerti kenapa? Karena dosen nggak mungkin ngejelasin ini, akan ngejelasin ini setengah jam loh, kayaknya. Jadinya nggak mungkin itu di kelas dilakuin, masalahnya itu. Pada akhirnya apa, diulangi lagi kuliah, banyak belajar sendiri.
Ini akan ngebantuin aja apa yang akan emang susah, akan coba ajarin kalian. Akan benar-benar ngertiin itu tingkat 3 kayaknya. Oh, itu maksudnya gini. Waktu TPW mah yang penting bisa ngitung aja, ngikutin dosennya caranya gimana. Selama prosedurnya ngerti kan ngerjain soal bisa ya, walaupun nggak ngerti maksudnya apa ya. Kayak gitu. Oke. Ya udah agendanya habis. Andreas ini ngasih soalnya gayanya belum kita bahas, minggu depan aja paling. Coba kerjain aja dulu sendiri. Udah, Eh, cuman kayaknya itu kuisnya nggak, itu kan nggak ada yang salah saya. Jadi pengen nanya aja sekalian gitu. oh boleh kalau misalkan spesifik mah. Yang mana? Nah itu nggak tahu salahnya di mana Kang. Cuman yang ini yang saya kurang ngerti dan nggak yakin gitu. Yang nomor berapa? Itu semuanya Ada Kang. semuanya yang nggak yakin ya? Eh, kan salahnya 4, nah nggak tahu yang dari mananya Kang. Cuman yang nggak yakin tuh ini. Oh, udah kemalaman, capek. Ntar lagi aja ya, Yang nggak apa-apa Kang. besok lagi deh. Oke. Kang. Terus bentar. Ini kalkulus apa? Itu file yang apa dari dosen saya yang isinya limit gitu, penjelasan yang epsilon delta. Coba Kang lihat. Ya cuman lambang-lambangnya saya nggak tahu bacanya gitu Kang. Ya emang ngejelimet yang matematik. Oh, nggak terlalu banyak epsilon deltanya. Tapi ini udah deh. Capek ternyata. Ini atau ada yang mau ditanyain yang spesifik nggak di sini, yang kalkulus ini? Enggak kok Kang, cuman pengen Oh, nge-share. enggak. Cuma ngasih aja. Oh ya sip. Kirain ada yang nanya. Oke, thank you. Ya ini nggak terlalu bahas epsilon delta ini mah ya. Limitnya udah limit yang aplikasi gitu. Biasanya satu soal ada di epsilon delta tuh biasanya di kalkulus. Oke. Kan saya tadi pengen nanya soal. Bolehlah satu soal udah habis itu udah. Mau nanya apa? Bisa Kang, besok aja Kang. Oh, udah tuh. Saya juga ngantuk. Kang, Ya mau udah. nanya Kang. Ya. Ini cara ngedisprove yang kan ada fungsi yang lompat gitu kan Kang. Kalau cara ngedisprove Ya. pakai epsilon delta itu gimana? Kan kalau misalkan pakai yang limit kiri limit kanan kan gampang gitu. Nilai limit kiri kanannya beda. Tapi kalau pakai epsilon Iya. delta gimana? Sama. Langsung aja limit kiri limit kanan. Jangan pakai mutlak. Itu kan mutlak tuh karena dari kiri sama dari kanan sama kan jaraknya. Jadi kamu buktinya misalkan yang sederhana aja lah, step function biasa ya. Satu di sini bolong lah, di situ bolong, isinya di sini ya. Kayak gitulah misalkan. Ini kan satu. Pada akhirnya mungkin gini akan bisa verify dulu bahwa pakai epsilon delta tuh atau lebih ke gini. Pada akhirnya limit tuh eksis kalau misalkan dari kiri sama dari kanan ada kan. Iya. Nah, Ya. buat ngebuktiin limitnya kita pakai epsilon delta. Jadi pada akhirnya tetap 2 kali. Tetap ngambil limit dari kiri, epsilon delta yang dari kiri, sama epsilon delta yang dari kanan gitu. Kalau misalkan epsilon dari kiri sama delta dari epsilon delta yang kiri, epsilon delta yang kanan hasilnya beda kan ya? Ya berarti nggak eksis kan? Iya. Limitnya gitu. Oke. Ya tetap basicnya ke situ. Limit kiri kanannya harus sama. Nah kalau yang ini kan nggak ada limit kiri kanan karena langsung dimutlakin.
Jadi diambilkan jarak yang dari kiri sama jarak yang dari kanannya sama. Atau dengan kata lain kan itu ngomongnya minus delta, X minus 4, delta gitu kan. Jadi ini yang bagian kirinya, ini bagian kanannya digabungin di satu persamaan. Kayak gitu. Ya kayak gitu paling buat hari ini. Niatnya pendek, ternyata malah satu pertemuan sendiri. Nggak apa-apa. Ada yang tanya nggak terakhir? Oh ya Kang, sama yang soal lingkaran tadi yang hal pertama, Hmm. itu Hmm. bisa nggak sih? Jadi kita hitung derajatnya gitu loh, pakai aktan, langsung aktan berapa 4/6 gitu. Terus kita ketemu dua-duanya Ah, kan, terus 2pi kurang derajatnya itu. eh, tadi kakak tuh lihat yang kerjanya siapa ya tadi itu ya. Ya bisa pakai ini kan, maksudnya tuh pakai persamaan ya. Persamaannya tuh ASP minus ya, minus omega kuadrat R cos omega T 2, ini 2 ya, atau nggak apa-apa gini aja, omega T plus theta 0 iya plus sin omega T plus theta 0 J. Jadi pada akhirnya bisa pakai rumus kayak gini. Ini A2-nya omega T2 gitu kan ya, omega T2 A1 omega T1 omega T1 gitu kan. Bentar. Mungkin akan coba tulis aja kali. A2 sama dengan 4I minus 6J sama dengan minus akar 52 berarti ya. Dikali cos omega T2 plus theta 0I ditambah sin omega T2. Atau ini jangan pakai theta 2 aja kali ya, theta 2. I plus sin theta 2 J. Satu lagi kita punya ini 6I 4J. 6I plus 4J. Sama dengan minus akar 52 cos theta 1 sin theta 1. Kayak gitu. Ini pakai ini aja deh. Ini tadi berapa? 4 minus 6. 64. Nah, gini kan ya. Jadi kita bisa dapat bahwa dari mana ya mulainya ya? Ya, pendapat tangan ya, tangan theta 2 ya. Tangan theta 2 sama dengan minus 6/4 ya. Tangan theta 1 sama dengan 2/3. Gitu kan. Nah, terus kamu mau gimana tadi itu? Sorry. Tadi itu nggak pakai minus ini, apa nggak pakai minus gitu loh, langsung terhadap sumbu X negatif itu loh, sederajatnya bukan ke sumbu X bukan dari, Oh, maksud kamu nyari ini. ya itu kan, Oh, ya ya ya. Oh, bisa, bisa. nggak masalah. Tapi teman aku kan ada yang ngitung gitu ya, terus itu beda nilainya sama yang pakai itu yang A1 A2 sama dengan A1 A2 cos theta. Nggak mungkin. Coba ya. Akan pakai kalkulator. Ini itu kan berarti berapa ini tuh? Sebenarnya ini enggak, ini X ya, bukan jaraknya, ini bukan percepatannya. Yang jelas kan berarti tangan alfa 1 besarnya ya. Sama dengan ini tingginya kira-kira T2 tuh 6 ya. Ya pakai yang tadi sih sebenarnya. Ya ini kan pada akhirnya dapat. Iya. Cuman kita mutlakin lah ya. Berarti kan itu 3/2 ya. Ya udah tinggal pakai kalkulator kan. Theta 2 sama dengan tangan inverse yang share kalkulatornya.
Kalkulator nih ada ya? Ada Kang. Oke, 1,5 kan ya berarti. Terus tangan inverse 56,31 ya. Terus kita punya satu lagi 2 dibagi 3. 2 dibagi 3, terus tangan inverse 33,69. Akan share lagi open board. Jadi kita punya total sudutnya kan berarti ini total 2-nya 56,31. Ini 33,69. Ya, jadi ini dapatnya 90 derajat kan? Sama. Oke Kang, makasih Kang. Ya, sama-sama. Kang mau nanya juga. Ini Ya. kan kalau aku aduh salah kirim. Sabar Kang. Ya. Nah kan kalau aku nyarinya pakai kayak selisih tan gitu ya Kang. Ya. Terus Bisa juga. ya itu kayak theta nolnya gitu ngaruh nggak sih Kang? Kan dikurangin. Habis kan itu. Iya terus berarti kayak kalau kayak kita cuman mau nyari selisih derajatnya doang gitu kayak gini aja berarti bisa kan ya Kang? Kita mau nyari selisih derajatnya. Masa kayak selisih sudutnya gitu. Iya, kayak gitu. Tapi yang kamu lakuin tuh agak salahnya tuh harusnya nggak usah diurai. Bukan Maksudnya agak salah sih, jadi agak repot aja sih. Soalnya kan jadi kamu ngitungnya dapat lagi omega yang harusnya sebenarnya udah kehitung sebelumnya kan. Tapi nggak juga sih. Bentar. Emang nyarinya butuhnya omega ya? iya soalnya aku pakai rumus yang A-nya omega kuadrat kali kan. Nggak ada yang benar, deh. Benar. Udah benar itu. Kayak gitu. Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama. Cuman ya paling itu nggak ada ininya aja. Tulis-tulisan apa gitu. Ya tapi kalau latihan nggak apa. Cuman buat ujian harus gitu. Ya makanya kan suka bikin jawaban gitu buat teman. Buat mastiin yang akan tulis tuh sama teman bisa dibaca juga. Kayak gitu. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, besok kita kelas aslinya, kelas asli. Yang maksud itu kelas rutinnya. Ya ini kalau butuh-butuh aja lah, mungkin kalau akan bisa hari Minggu ada, tapi nggak selalu juga, kadang akan ada jadwal ngajar juga Minggu malam tuh, kadang-kadang. Jadi ini tentatif aja kalau yang butuh gitu-gitu. Yang jelas rutinnya hari Senin. Ya besok kita bahas gaya ya, bakal bahas dinamika. Apa lagi? Ya udah sih kayak gitu. Ya sekian rekan buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Kang. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Pegang. Ya.